Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktaba bil abid wa daral dahirin qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Alhamdulillah wa syukurullah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 7 paling bawah. Adapun dalil pada mengangkatkan hadas dengan air. Apa itu dalil? Dalil itu terbagi kepada dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu adalah Quran dan hadis. Dalil akli, akal kita ikut serta di dalam memahami dalil. Apabila akal kita tidak lengkap ilmu memahami dalil, maka ikutlah kepada orang yang ahli memahami dalil. Tidak semua orang ahli memahami dalil, karena ilmu agama ini disuruh kita menuntut, dan haknya Allah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kita hanya disuruh dan diwajibkan menuntut ilmu. Tidak semua orang menuntut ilmu paham dengan yang disampaikan. Pian jadi guru, murid pian satu kelas, satu lokal itu, pian kawan menjamin mereka tuh paham semuanya dengan penyampaian dia. Beda-beda pemahaman itu. Hadis Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." May yuridillah, siapapun yang Allah kehendaki khairan, menjadi orang baik, yufaqihu fid din, Allah pahamkan orang ini urusan agama. Nah, orang-orang yang diberi Allah pemahaman agama itu di antara orang-orang yang dikehendaki Allah, orang itu orang baik. Maka kita ikutlah kepada pemahaman orang baik itu, karena orang baik itu dilebihkan Allah pemahamannya urusan agama. Kalau kita ingin datang menjadi baik, lihat hadis Nabi, bagusnya hadis Nabi. Hadis Nabi itu semuanya bagus, tinggal lawan kita. Nah, akal alat memahami dalil, bukan akal mengatasi dalil, bukan akal mengakali dalil, bukan akal mencari jalan supaya dalil ini cocok dengan selera. Disinilah Bapak Ibu, Quran berbicara, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja innama ada tulisan di dalam ilmu gramatika Arab. Yakhsha, orang yang selalu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa? Orang yang selalu takut dengan Allah ta'ala itu. Innama yakhsyallaha min ibadi, hanya sebagian hambanya juga yang dipilih. Siapa? Al-ulama, ulama. Min ibadi, sebahagian dari hambanya juga. Yang takutan dengan Allah itu hanya sebagian hamba Allah Ta'ala juga. Ujar Allah Ta'ala. Siapa di antara hamba Allah yang ujar Allah Ta'ala hanya takut kepada aku? Tapi sebagian, gak semua. Yaitu yang bertitel ulama. Tidak semua ulama takut dengan Allah. Dia hanya diberi gelar oleh umat ulama, tapi Allah tidak memberi gelar dia ulama. Karena banyak makhluk. Contoh,
sudah sampaikan di mana-mana. Orang ini punya tabungan di bank BRI ada, bank BNI ada, bank BCA ada. Orang ini kebingungan. Orang yang bertanya ini orang yang di mata guru ini orang yang berwibawa. Nah, orang yang berwibawa siapapun dia. Guru ini bagus hubungan dengan yang bertanya ini. Yang bertanya ini pembenaran dengan pemikirannya. Pertanyaannya apa? Guru, ada wajib zakat. Kalau guru, kalau di bank BRI guru punya uang tabungan yang berzakat kan guru hanya di bank BRI aja, kan BCA belum guru, sama BNI kan belum. Yang setahun itu hanya di bank BRI, kan bank BCA sama bank BNI belum berzakat kan guru, karena belum setahun di BCA dan BNI, hanya di BRI aja kalau guru. Nah, tetap pertanyaannya tuh hanya yang dizakati guru lah di bank BRI kalau guru, bank BCA dengan bank BNI kan belum guru, karena BCA dan BNI kan guru belum lagi setahun. Yang adanya di bank BRI karena pandangan guru orang ini berwibawa, pandangan guru orang ini orang berjasa, pandangan guru punya tawaran jasa, bisa membicarakan nih bujur income. Itu pengaruh tuh. Paham dia? Sekali lagi lah, ini bingung nih. Yang bertanya ini orang yang berwibawa, siapapun dia. Datanglah ke seorang guru, itu aja. Datang ke seorang guru. Guru ini banyak tambahkan jasa. Kalau orang yang bertanya ini, guru ini baik hubungan dengan yang bertanya ini. Itu aja tuh. Pian jangan mengarah kemana-mana lah. Apabila pian mengarah kemana-mana, pian menggibah mulut kita. Kita di sini memandiri ilmu, ada memandiri kepentingan di sini, memandiri kepentingan di luar. Coba seorang guru siapapun atau ulun kita aja sudah ulun nih didatangi orang ini orang berwibawa di mata ulun. Ulun ini banyak tamakan jasa dari orang ini. Ulun banyak dibantu sidik. Apapun yang ulun perlukan, sidik membantu ulun. Orang ini orang berwibawa di mata ulun. Lalu tanya, pertanyaan itu seperti pembenaran dengan pemikiran dia. Pertanyaan orang ini, ulun sudah tamakan jasa lawan sidik ini. Ulun sudah dibantu sidik. Macam-macam jasa itu, jasa itu kada mau lunas sebenarnya, mau utang bisa aja lunas. Lalu si orang ini tanya, yang ulun banyak tamakan jasa dengan orang ini. Pertanyaannya seperti membenarkan pemikiran beliau. Guru, ulun ada punya tabungan bank di BRI, di BNI, di BCA. Nah, yang ulun zakatikan guru hanya di bank BRI, karena di bank BRI setahun, parak setahun di sehari lagi setahun. Di bank BCA sama bank BNI kan belum dizakati karena belum sampai setahun. Kayak itu kalau guru. Nah, guru ini apabila memandang kewibawaan orang ini, guru ini kalau memandang aku banyak tamakan jasa orang ini, maka guru ini akan membenarkan pertanyaannya ini. Bujur, di bank BCA dan di bank BNI kada bisa karena belum sampai setahun. Kenapa? Karena pengaruh memandang orang ini berwibawa. Karena pengaruh memandang orang ini banyak memberikan bantuan lawan kita. Karena kita memandang kita banyak tamakan jasa lawan orang ini. Kada ini menyampaikan hukum kebenaran. Kenapa? Dia takut kepada orang ini, bukan takut kepada Allah. Dia hanya diberi manusia ulama petanya, tapi tidak diberi Allah dia peta ulama. Bisa terjadi itu. Abadnya jaksa, abadnya hakim. Nang di sidang cocok, ya.
cucu nang manangkat pamannya, nang manyidam kainnya, jaksanya abahnya, apa? Hati ini nah Bapak Ibu, kuat enggak? Allah belakangan kuat. Apabila si guru ini tegas, kan dibantunya lagi nih. Apabila guru ini memanfaatkan, karena ini orang berwibawa, takutan kena kada dibantunya, takutan kena kalau kada didekatinya, takutan kena macam-macam, tujuan dunia semua, maka dia akan membenarkan apa yang dia tanyakan. Tapi kalau guru semata-mata karena Allah, dia akan menyampaikan, salah Pak yang seperti itu. Yang benar apabila dia di Bank BRI punya tabungan, di Bank BCA dan dengan di Bank BNI, maka duit sampai yang di Bank BNI dan BCA masuk hukum di Bank BRI, karena itu hanya beda tempat, tapi semuanya milik dia jual. Zakat semua, zakati semua. Berapa yang punya rekening bank? Masuk di bank yang pertama, dia membuka rekening bank. Bank apa yang awal dia membuka rekening bank? Bank BRI. Seluruh di bank BCA, di bank BNI, di bank Danamon, bank apapun, bank syariah dan bank apapun, semua masuk di bank BRI. Total duitnya secara keseluruhan zakati. Itulah guru, ya. Ada sesuai dengan pertanyaan orang ini, dengan jawaban guru ini, mungkin hubungan agak renggang. Tapi kebenaran tidak boleh kalah dengan kewibawaan. Yuk. Nah, lalu Pak Aiwai, apabila dia masuk di Bank BRI, duit sampean, di BCA belum, di BNI belum setahun lagi, dia semuanya masuk total duit dia itu di Bank BRI. Walaupun beda tempat, tapi hukumnya tetap sama ke Bank BRI juga. Kalau hanya di Bank BRI aja nambah zakat, kayaknya duit nang di BRI ini kalau ditarik ke Bank BCA, dipindah parang setahun di Bank BRI, pindah ke Bank BCA duit itu. Yang parang setahun di Bank BCA, pindah ke Bank BNI. Seumuran kan bisa kan? Guru ini ada indikasi pelemahan hukum. Jangan memandang siapapun yang bertanya, pandang ini hukum Allah, pandang ini hukum dari hadis Rasulullah SAW. Memang guru-guru seperti ini karena dikatakan orang, cari aja guru nonton orang yang harus. Rasulullah itu nyawa sinisnya jadi taruhan. Ingat kalian, anak hijrah Rasulullah ke kota Madinah, dikepung Rasulullah itu, semua orang kafir Quraisy berencana ingin membunuh Rasulullah. Nyawa Rasulullah itu jadi taruhan, incaran. Kalian bingung ya? Nah, coba belum pernah kayak gue diusir orang jadi saksi nikah, diusir, tau lah, langsung dicopot jabatan jadi saksi. Tapi belum puas menyampaikan hukum, walaupun belum dihina di tengah-tengah orang itu. Tapi satu yang catat baik-baik, semua orang menghina kita, tapi kalau kita menyampaikan hukum Allah, Allah akan memuliakan kita di dalam hina. Kalau orang memuliakan kita, tapi hukum Allah kita permainkan, selamanya kita hina. Itu aja. Coba, ada orang meninggal dunia, di atasnya itu mahkota kebesaran,
dibicarakan soal televisi dunia, arak-arakan kerajaan. Lihat pasar aja lihat siapa lagi guru. Tadi bisa dicatat. Ini direkam sudah tahu lah. Pentingnya jenazah itu di atasnya mahkota kebesaran. Seluruh negara di dunia memberitakan, channel-channel di televisi memberitakan, arak-arakan untuk dibawa ke tempat pengistirahatan terakhir. Dia orang besar terkenal di dunia, meninggal dunia. Seluruh negara diminta untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Kemudian Pak Ibu sampailah ke tempat pengistirahatan terakhir. Acara kebesaran masuk ke dalam kubur itu. Bukan lebih iman kata Pak Ibu malaikat. Ada iman kata Pak Ibu malaikat. Malaikat ada tahu urusan. Di situ aja kita. Apabila ada beriman dipukul malaikat. Untuk pernah menghadiri pemakaman di Gunung Luar. Minta maaf kalau sini ada kepolisian dan TNI. Ini fakta. Kebetulan anggota kepolisian meninggal dunia dan belum kenal beliau itu murid ulun polisi ini. Secara militer dia bilang, di sini buat anggota polisi, di sini anggota polisi. Oh, ulunnya berdekat karena belum antar kenakan. Kacau ulun tembakan nyaring juga caranya. Kacau ini, pukul mulai jangan taruh pematian nih. Itu kandang, oh kandang. Itu ada nuansa pelurunya lah, nama tembakan pemakaman tuh. Apa? Tapi nyaring juga. Tembakan mata itu masuk ke dalam kubur, malaikat mungkar nakir lari harinya. Tapi tetap kita mendoakan mudah selalu dapat rahmatnya Allah, karena orang Islam saudara kita juga. Kita melihat acara-acara militer itu memang begitu, bukan penghormatan, dia ada punya jasa. Ini penting. Makanya kan daerah jadi lebih volunteer. Awal-awal pengajian dulu di Kapolres Kabupaten Banjar, nih kandang ini perintisnya. Si Din minta rumah yang belum ada. Awal pengajian di Kapolres Kabupaten Banjar sampai sekarang tetap berlanjut. Nih manusianya kan. Panjang umur dia. Alhamdulillah. Tembakan takjub mulut, waktu nyaring. Mulut kira tembakan biasa yang nggak bunyi. Sama itu jujur ini. Tapi di hati mulut kita bawa iman Islam juga. Berarti kalau menyampaikan hukum tidak boleh memandang siapapun. Lalu hukum itu berbeda murni. Nah, kenapa orang diusir? Kalau tadi di pernikahan tadi belum terlalu Bapak Ibu bahasa orang ini menghidupkan masalah hidup ini gara-gara ini. Pertama, di pernikahan itu Pak Ibu ribut, ulun kan mendengar, saksi kan mendengar ini mau ijab, ulun terima menikahin satu karena ruangan terbuka, bukan di hotel, bukan di ruang tertutup kada. Sini juga kepada semua jemaah tolong untuk diam sejenak untuk berlangsungnya akad nikah yang akan dijawab oleh mempelai laki-laki. Selama saksi tidak mendengar, saksi tidak bisa mensahkan. Begitu. Tanya di depan dia, ayo lagi ditaruhkan nih perempuan kadang-kadang naik. Dijawabnya itu.
Berdiam yang belum nih. Diukur itu udah apa? Yang kedua, binnya sama. Binnya sama. Kalau sama, otak ulun ini muncul. Kalau serupa, dia orang ini nampak pendek kan? Tapi kita ada boleh nuduh. Tapi muncul saja. Ada sangkaan sudah. Kita jangan bertuhan perasaan, tapi kita pilih kita tuh ada kehati-hatian, jangan penuduhan. Kenapa Joni sama pada bin Haji Abdul Rahman? Yang satunya binti Haji Abdul Rahman, nilai Haji Abdul Rahman bin di sini lah. Itu di Irman Tempura sana, pemain angin sana tahu lebih. Karena ulun ini stop. Belum sah. Anak apa belum sah? Ini nama sama binnya nih. Ada boleh nggak sama mana tuh? Lah. Ada boleh nggak sama marah itu? Ulun pertanyaan tuh pertanyaan kekanak-kanakan. Jelas kalau ngomong boleh sama. Kenapa makapir kadang belum mensahkan? Di otak ulun ini kalau binnya sama bisa seberapa? Abadnya ini BIC bini dua di otak ulun ini. Bini pertama namanya Zainuddin anaknya nih. Nah bini kedua namanya Elzata. Nah di biniannya Elzata ini kalau anak bini kedua. Anak bini pertama Zainuddin ini binnya sama Zainuddin bin Haji Abdul Rahman, Elzata binti Haji Abdul Rahman. Apakah ulun kadang boleh ngomong? Tapi ulun kadang mau ngomong di tengah orang banyak. Panaik, sini. Ini kira-kira nih apa nih? Panaiknya mungkin atau apa bahasa kita atau sibuk atau apa atau hanya kaos kejadiannya nih tidak. Kalau seberapa? Maksudnya binnya itu nama. Kalinya keluarganya nih, mana ini masih mikir lagi. Lamban, ini menyanyi lamban, ada cepat. Orang langsung sambar lagi bahasanya. Jangan berpikir lagi. Lalu baik caranya. HP kamu ada nama pelariannya. Melihat foto abang mana. Nah, bawa ke kamar lah. Ke kamar. Lapinya ada. Ini foto abang mula. Ini sama. Ada sesuatu dikarenakan karena ini ada sebab. Beda sana hukumnya. Pasti ini terjadi ini mungkin bawaannya jauh-jauh hari nih. Kalau pasti bapaknya nggak ada tempat nih. Adalah bapaknya beda. Maka pernikahan digagalkan. Coba selesai. Ada yang berdiri, orang banyak ke jemaahnya mungkin keluarganya. Biar kalau usah jadi saksi sudah kami cabut. Oh, kayak itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh datang saya tahulah. Jalan pun dijemput nih pulang tidak diantar ya neng. Ada apa? Dalam hidup itu memang seperti itu. Bisa dihargai orang karena kebenaran, bisa dihargai orang karena kesalahan. Yang penting kita tidak bermasalah dengan Allah dan Rasulullah. Selesai. Hati-hati. Begitulah. Sudah. Kembali kita lagi. Lihat. Dalil. Berarti Quran, hadis, akal. Apabila kita berbicara dalil, muncul di otak. Quran, hadis, akal. Dalil akli, akal mainkan. Dalil nakli, Quran dan hadis. Quran dan hadis ini tidak bisa diganggu-gugat. Akal kita alat memahami dalil. Lengkap enggak akal
kita nih memahami dalil. Kalau kada lengkap, ikuti orang yang ahli memahami dalil. Contoh, seseorang jadi tukang, kalau kada lengkap alat, jangan jadi tukang. Cari tukang yang lengkap punya alat. Kita membicarakan bangunan, kita membicarakan yang akan dibangun. Lengkap enggak alat tukang? Enggak boleh jadi tukang kalau enggak lengkap alat. Kalau ingin jadi tukang, jadi pembantu aja. Diatur oleh orang yang ahli menguasai alat. Biar menyamin aja, biar mau samin aja, biar mengangkat beton koral aja, biar membengkokkan besi aja. Semua bangunan itu harus ada arsitek yang ahli juga. Nah, pertanyaan ini yang ahli lah. Bapak Ibu, tidak semua orang banyak itu ahli. Bisa juga orang sedikit tapi ahli, jumlahnya sedikit tapi ahli. Kita ikut yang sedikit, kita memandang keahliannya. Contoh, 100 orang arsitek bangunan, seluruh orang insinyur, profesor, 100 orang sepakat kunut itu ada hadisnya. 100 orang profesor, insinyur, kunut subuh itu dipadahkan ada jelas hadisnya. 10 orang ulama sedikit gak ada mengatakan kunut itu ada hadisnya. Kita ikutnya mana? Ikutnya mana? 10 orang ulama sesuai keahliannya. 100 atau 100 orang ulama mengatakan jembatan itu ada kokoh. 10 orang arsitek bangunan mengatakan jembatan itu kokoh. Ikut mana? Yuk dipikirkan bujur-bujur. Ikut yang mana? Nah, berarti dia memandang keahliannya, bukan memandang banyaknya. Nah, kita cara berpikir keluarga, kita tidak akan tertipu kehidupan. Urusan bangunan itu arsitek. 10 orang arsitek bangunan mengatakan ini jembatan kokoh. 100 orang ulama mengatakan jembatan ini karena kokoh. Hei para ulama, pian bukan urusan jembatan. Kalau 10 orang ulama mengatakan bahwa hadis kunut itu ada, 100 orang arsitek bangunan atau profesor, doktor, insinyur mengatakan tidak ada hadis kunut itu, jangan diikuti karena beda keahlian. Itu caranya. Mudah-mudahan paham. Amin. Kembali lagi cara dan terus dalil tadi. Akal, alat memahami dalil. Akal tunduk dengan dalil. Jangan akal mengatasi dalil. Berbeda. Bila akal melawan dalil, akal mengatasi dalil, bahaya. Apabila akal tunduk dengan dalil, selamat. Akal bingung dengan dalil, ikuti orang ahli. Apa? Dalil pada mengangkatkan hadas, menghilangkan hadas dengan air, menghilangkan hadas itu dengan air. Dahulu daripada ijma itu sepakat para ulama bahwa hanya dengan airlah hadas kecil atau hadas besar itu hilang atau terangkat. Nah ini paham ini. Kita pahami Bapak Ibu. Kita berbasuh hadas kecil itu hilang. Artinya hilang hadas kecil, tapi belum suci, tuhnya bersih. Pengajian kita beri katakan kita buang air kecil, berbasuh kita bersih, tapi belum suci.
niat duduk, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil atau untuk menghilangkan hadas kecil pada atasku karena Allah Ta'ala. Kita berbasuh itu hanya menghilangkan najis, tapi belum suci, hanya bersih. Untuk suci berwudu, maka bersih dan suci. Tapi kesucian diri kita ditentukan kebersihan ketika kita membuang najis. Ulun boleh berwudu, alhamdulillah guru ibadah jalan. Cara berwudu itu alhamdulillah guru. Ulun praktekkan guru ulun sembahyang, tapi ulun boleh kali besok kami. Berfungsilah suci itu kalau bersih. Berfungsi. Islamnya luar biasa Pak Ibu. Untungnya kita mengaji nih. Makanya tadi sepakat para ulama ijma sepakat bahwa menghilangkan hadas itu dengan air. Kemudian maka karena bahwasanya Allah Ta'ala menyuruhkan dengan tayamum tatkala ketiadaan air. Nah, airnya ada, baru bertayamum, tapi dicari dulu air itu. Dalam Quran ada, nah di Quran fa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, coba tekstualnya pahami lah adik-adik. Fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan air, apakah sekedar perasaan gak ada air, atau pilih-pilih aja, atau kira-kira pilih aja, tapi gak mencari minum, apakah boleh langsung tayamum? Kan ayatnya fa'ilam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan air, baru tayamum. Cari dulu dapat kada, apabila pada dapat baru pakai tayamum. Nah ini tayamum di pesawat. Bak kami di pesawat ada benyo. Kenapa mau tayamum di pesawat? Pada saat tayamum di situ. Tapi banyak orang seperti itu. Dia ikut orang banyak kata di salah. Ada lagi di bis. Tayamum. Kalau pian anak sembahyang jauh di pesawat itu dengan cara tayamum, banyak ada diisi pesawat. Masa guru-guru udah diisi? Nah, kita masalah banyak, guru banyak yang udah diisi kan? Amin gimana? Nyaman jauh, ambil banyak, buat dalam wadah. Ada ini pakai orang penjual. Wadah banyak, pakainya bencis pakai gue. Kalau disemprot pakai spray, kawan. Nah itu kawan. Tapi di pesawat kayak apa? Di pesawat kada kau tayamum, karena di pesawat itu bukan tanah, debunya pun kada ada juga. Itu hanya menghormati waktu. Dan di pesawat kada kau menghadap kiblat, dia menyuruh pilot kan. Sampai ke tujuan, ulang berapa waktu yang sembahyang di dalam pesawat tadi. Nah ini masalahnya Pak Ibu. Di dinding ada debu, ada guru. Dinding itu tanah. Syaratnya bertayamum di tanah, yang tanah itu ada debu dan tanahnya suci. Dilihat dulu di sekitar lapangan itu banyak orang keinginan sapi, jangan bertayamum di situ. Tapi berdebu guru banyak debunya di sini guru. Kalau tanya sapi kering ya Pak. Minggu kayak apa pembahasannya? Jamnya sudah pas. Nah sebelum berdoa, karena kurang bingung kadang-kadang guru satu Muharram hari Minggu, guru ada hari Senin, kayak Pak Guru asyuranya terserah, mungkin hari Minggu, satu Muharramnya, berarti asyuranya 10 Muharramnya hari Selasa. Apabila dia ikut hari Senin, satu Muharramnya, berarti dia hari Rabu, jadi ulun asyuranya. Ya ini kayak dulu ada bapak ini masalah sunat juga diributkan.
Yang penting jangan terpengaruh. Wah ini kita zaman ribut, zaman bingung, zaman gaduh. Nah ini masalahnya di sini. Anak puasa tapi anak-anak terserah. Jelulut. Masalah ru'yatul hilal melihat bulan bulan itu hanya dua, menentukan satu Ramadan sama satu Syawal, itu aja ada hadisnya dan Qur'annya. Nah ini bilang tiap bulan ru'yatul hilal, maka itu caranya bentuk seluruh ahli malam setiap bulan harus ru'yah. Hadisnya ada. Nah ini gara-garanya bingung umat. Hadisnya apa? Sumu li ru'yati, berpuasalah melihat bulan. Wafiru li ru'yati, berhari rayalah melihat bulan. Itu hadisnya. Hadis sumu li ru'yati, berhari raya, berpuasalah melihat bulan. Satu Ramadan itu untuk menentukan satu Ramadan. Wafiru li ru'yati, berhari rayalah melihat bulan. Satu Syawal itu. Fa'in uhudiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, genapkanlah Fakmilu iddat Sya'ban dan nanti sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Berarti masalahnya untuk menentukan Ramadan dan satu Syawal adalah hadis Fakmilu iddat Dzulhijjah adalah ini jadi jauh umatnya. Hadisnya ada. Kasihan umatnya Rasulullah. Terserah aja, sehari Sabtu, hari Minggu tadi belum satu Ramadan atau satu Muharram belum puasa, hari Senin itu puasa pulang. Mantap. Kalau boleh ada puasa, ada apa-apa. Itu di daun. Kalau pada sampai jam di daun, jangan berdaur-dauran. Yang penting belaga amal berpahala, belakang ada amal ada pahala. Itu aja. Kalau satu Ramadan itu salah, berbahaya. Hari ini ada yang puasa satu Ramadan, ada yang besok. Kalau bujur hari ini yang satu Ramadan, yang besok satu Ramadan, kurang cari. Apabila hari ini satu Syawal, ada yang besok satu Syawal, sekalinya berbeda hari raya. Kalau satu Syawal hari ini yang benar, berarti yang satu Syawal besok apa tuh? Berpuasa hari ini haram puasa. Kalau bujur besok kan satu Syawal, nah hari ini satu Syawal sudah kurang puasa. Ada lagi menelpon Allah Ta'ala. Jauh. Agama kita ini sudah lengkap. Jangan terpengaruh. Itu oknum anak menghancur-hancurkan pemahaman Islam. Mudah-mudahan kita terpelihara semuanya. Al-Fatihah. Ya Allah, ya وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم وعفونا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.